Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke 41. Jadi sebelumnya di episode 40 sepertinya saya tidak menyampaikannya karena memang mungkin saya hanya fokus untuk ingin menyelesaikan 7 episode yang masih perlu saya siapkan untuk diproses secara lebih lanjut di pekan depan, karena memang pekan depan saya agar dapat bisa mempertahankan konsistensi untuk mengupload video 2 hari sekali, saya harus dapat bisa mempersiapkan 7 episode lagi untuk 2 pekan selanjutnya di pekan depan. Jadi ya seperti itulah, meskipun terkadang memang cukup malas karena memang hasil yang saya dapatkan memang masih belum sesuai dengan ekspektasi, namun ya saya mencoba untuk tetap mensyukuri dan mencoba untuk terus berjuang dengan mencoba untuk membuat konten lain juga di waktu yang sama, meskipun memang terkadang jika kita ingin fokus ke konten lain atau konten yang benar-benar baru secara sepenuhnya, memang terkadang kita harus mengorbankan konten yang sebelumnya memang kita sering lakukan atau sering atau sebelumnya kita fokuskan. Karena waktu saya memulai konten Bahasa Indonesia ini di channel yang benar-benar baru, saya yang tidak saya coba relasikan sama sekali dengan channel utama saya. Jadi saya mencoba untuk mengorbankan berbagai konten yang seharusnya saya bisa siapkan di channel utama saya, meskipun pada dasarnya sebelumnya sepertinya saya sudah mencoba berbuat yang lebih simple di channel utama saya. Jadi sebelumnya saya selalu, sebenarnya saya masih terus menyiapkan kontennya, namun belum diupload atau diedit secara lebih lanjut, karena memang itulah yang sebenarnya lebih banyak usahanya dibandingkan dari merekamnya. Jadi kalau merekamnya terkadang saya masih lakukan, namun kalau untuk edit dan uploadnya saya tidak lakukan. Jadi saat ini itulah sebabnya saya mencoba untuk yang lebih simpel, yaitu live stream di channel utama saya. Jadi tidak perlu ada edit ataupun upload, jadi semua sudah terjadi dalam satu waktu, dan itu tentunya juga tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi saya, tapi setidaknya saya tetap mencoba untuk terus membuat konten meskipun saya sudah mencoba untuk fokus di channel yang baru. Dan mungkin hal ini juga saya coba pertahankan. Jadi mungkin ketika saya sudah mencoba untuk fokus di platform lain selain YouTube, di konten yang benar-benar berbeda, saya mungkin akan meminimalisir durasi dari yang biasanya saya selalu rekam selama 10 menit. Jadi mungkin kurang dari itu, mungkin setengahnya atau antara 5 menit, karena tentunya menyiapkan 7 episode itu dalam waktu 1 jam 10 menit setiap 2 pekan itu tetap membutuhkan waktu luang yang cukup banyak. Jadi itulah sebabnya. Jadi saya masih mencoba untuk membacakan artikel yang sudah saya tulis kurang lebih 6 tahun yang lalu. Karena jika kita mencoba untuk melihat durasi pembacaan artikelnya, itu sebenarnya tidak terlalu panjang, dan jadi 5 menit setelahnya itu sebagian besar adalah improvisasi saya yang terkadang cukup sulit. Karena itulah sebabnya untuk membuat 7 episode sekaligus itu akan membuat saya untuk semakin banyak berdiam untuk memikirkan sesuatu terlebih dahulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti itulah. Jadi langsung saja saya coba bacakan. Untuk artikelnya judulnya adalah ketidaksukaan. Sebenarnya hal ini merupakan salah satu yang juga masih menjadi sebuah penghambat dalam menyuarakan sebuah aspirasi. Namun hal tersebut memiliki hal yang positif juga, yaitu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Di dalam setiap penulisan, sebelumnya tentu akan memikirkan bagaimana pendapat dan reaksi yang akan diberikan. Oleh sebab itu, kesalahan dapat ikut diminimalisasikan juga. Namun bagaimanapun tentu tidak dapat membuat sesuatu yang sempurna. Maka dari itu pasti ada yang tidak menyukainya suatu saat nanti. Bahkan ketika tidak melakukan apapun juga tetap ada yang tidak menyukainya. Itu memang seperti sifat dasar dari
suatu asal-usul terjadinya suatu konflik yang memberikan pilihan atas respon yang ingin dibalikan. Suatu hukum memang seharusnya adil, oleh karena itu yang dikeluarkan suatu saat nanti pasti akan sama dengan yang diterima. Jadi langkah yang terbaik mungkin hanyalah menahan dalam kesabaran dan berharap yang terbaik sehingga terjauh dari sebuah ketidaksukaan yang pada saat kali ini sering diperbincangkan sebagai haters, serta bullying ataupun persekusi. Jadi ya pada saat itu mungkin ada kata-kata baru yang sebenarnya belum pernah saya dengar sebelumnya, itu persekusi. Mungkin karena sebelumnya kita selalu menggunakan kata-kata bullying atau yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk membuat artikel ini dan mencoba untuk berpikir bahwa setiap public figure itu pasti ada yang tidak menyukainya, meskipun pada dasarnya mereka seperti sudah berusaha untuk yang menjadi yang terbaik. Namun ya namanya manusia tentu tidak akan pernah bisa memikirkan sesuatu yang sama, bahkan untuk manusia yang paling sempurna sekalipun. Jadi itulah sebabnya terkadang yang kita lakukan hanyalah berbuat sebaik mungkin dan mencoba untuk bersabar dan mencoba untuk berbuat yang lebih baik lagi di masa depan. Dan itulah sebabnya saya mencoba untuk membuat artikel ini, karena bahkan untuk orang yang benar-benar tidak berbuat salah ataupun belum jadi public figure pun, terkadang jika kita ditakdirkan untuk berinteraksi dengan orang yang memang kurang baik, terkadang mereka juga akan terus membenci kita agar mungkin berharap kita tidak pernah hidup sebelumnya. Namun ya hal tersebut hanya dapat kita terima, dan terkadang semakin tua saya juga semakin menyadari bahwa sebenarnya kehidupan ini semuanya tentunya hanyalah sementara. Jadi terkadang tidak terlalu harus dibawa ke hati, yang tentunya juga akan malah justru lebih merugikan kita sendiri, karena mungkin itulah yang membuat mereka puas. Dan ketika kita memang menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi itulah sebabnya jika kita bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, mungkin sebaiknya kita coba doakan saja yang terbaik untuk mereka. Karena jika kita mencoba untuk mendoakan sesuatu yang buruk kepada mereka, mungkin hal tersebut hanya akan menambah cobaan yang diberikan oleh mereka terhadap kita sendiri. Meskipun memang pada akhirnya juga semua hal tersebut juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Meskipun memang terkadang di dunia ini seakan tidak adil, namun pasti jika kita sudah tidak hidup di dunia ini lagi, tentunya semua ketidakadilan kita pasti akan terbayarkan. Jadi itulah sebabnya terkadang jika memang kita tidak bisa mendapatkan suatu keadilan, ya bersabarlah, karena memang terkadang semakin untuk mendapatkan keadilan yang mungkin cukup besar, terkadang hal tersebut harus diperjuangkan dalam hal sabar. Bahkan jika harus kita tidak bisa merasakannya di dunia ini. Jadi ya seperti itulah. Mungkin masih ada kurang lebih 1 menit lagi. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Sepertinya saya ingin harus beristirahat terlebih dahulu, karena memang sudah terlalu banyak konten yang saya coba lakukan, produktivitas yang telah saya lakukan. Meskipun memang biasanya untuk produktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan utama saya biasakan coba selesaikan di malam hari, karena memang ketika saya bekerja dari rumah, waktu menjadi lebih fleksibel dan saya bisa memprioritaskan aktivitas yang memang ingin saya lakukan terlebih dahulu.